Sebelum video ini dimulai, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih sama semua pihak yang sudah mendukung perkembangan channel aku sampai aku bisa mencapai di angka 1000 subscriber dan aku juga udah mendapat monetisasi dari YouTube. Itu disetujui per tanggal 16 Juni 2020. Terima kasih sekali dan semoga aku bisa terus buat video secara konsisten. Hai girls, kembali lagi bersama aku Talita dan kali ini aku bakal nge-review tentang MS Glow lagi dan lagi. Kali ini aku udah ada di minggu ke-7. Nah, siapa yang sama aku sama-sama menjalani di minggu ke-7? Coba komen di bawah ya. Atau kalian kalau nggak minggu ke-7, minggu keberapa atau hari keberapa? Coba komen di bawah. Kalau ini adalah video pertama dari aku yang kalian tonton, kalian bisa lihat review-review aku dari hari pertama pemakaian MS Glow Acne Series. Ada playlistnya, silahkan kalian cek atau kalian bisa klik di description box atau klik di link di atas. Nah, seperti di minggu ke-6, video aku di minggu ke-6, kalian pastiin udah nonton dulu yang itu. Di situ aku udah cerita kalau misalnya jerawat aku itu udah membaik, walaupun belum sempurna tapi udah membaik. Dan di situ tuh posisinya aku tinggal ngilangin bekas-bekasnya aja. Dan di situ adalah satu titik atau satu titik lah. Di saat itulah aku merasa bahwa ini adalah pencapaian dari hasil-hasil yang sebelumnya. Karena kayak dari kemarin-kemarin aku udah nunggu kapan nih hasil dari pemakaian aku selama ini. Dan ternyata di minggu ke-6 itu senang banget dong. Itu adalah hasil yang aku tunggu. Ternyata nggak seperti itu. Ternyata tepat di malam harinya aku setelah mengupload video itu, jerawat aku numbuh di daerah sini. Kalian bisa lihat videonya bakal aku tampilin nih di sini. Ini dia jerawat itu mulai tumbuh tapi belum terlalu terlihat. Masih kayak terasa waktu dipegang itu terasa kemerahannya belum terlalu merah. Di bagian jidat aku juga numbuh, di pipi sebelah kanan aku juga numbuh. Bisa kalian lihat fotonya itu di malamnya. Berlanjut di tanggal 12 Juni. Nah, kondisi wajah aku seperti ini. Bisa kalian lihat yang kemarinnya jerawat udah hilang, tinggal bekasnya terus muncul. Nah, ini dia malah semakin membesar. Walaupun selama ini, maksudnya dari seterusnya itu aku terus-terusan pakai rangkaian MS Glow, aku terus-terusan pakai Acnol, tapi dia tetap seperti ini. Kemudian di tanggal 12 itu aku punya satu jerawat di daerah jidat yang besar, kalian bisa lihat gambarnya ini. Nah, itu cukup besar banget dan cukup buat aku kewalahan untuk mengatasinya, tapi aku terus-terusan aja pakai si Acnol itu untuk meredakannya. Bahkan aku terus-terusan pakai ketika aku udah ngerasa itu kering aku pakai sebanyak itu. Mungkin itu overdosis, aku nggak ngerti, tapi aku ngelakuin itu. Di hari berapa ya, tanggal 13 Juni pokoknya aku itu nggak ada dokumentasi karena aku ngerasa nggak ada perubahan. Langsung aja kita lompat ke tanggal 14 Juni. Nah, di tanggal 14 Juni ini udah ada perubahan di wajah aku. Misal kalian lihat jerawatnya udah mulai kalem, udah mulai rata. Di situ adalah satu titik dimana aku juga merasa aman banget. Ini sama kayak di minggu ke-6 aku. Di awal minggu ke-6 aku itu, aku udah ngerasa happy banget tuh di situ. Nah, karena saking happy-nya tuh aku bahkan sampai nge-share kondisi wajah aku di grup yang aku buat. Kalau kalian belum join, kalian cek aja video aku di minggu ke-6, itu ada syarat-syaratnya cara kalian untuk join. Nah, aku share di situ karena udah benar-benar membaik. Tapi sehari setelah aku nge-share itu muncul permasalahan lagi. Nah, sehari setelah itu muncul jerawat-jerawat lagi seperti di bagian sini. Maaf ya kalau aku pegang ini biar terlihat jelas sama kalian semua. Jadi aku bakal nunjuk sambil aku nampakin gambarnya di sini. Di daerah sini numbuh jerawat. Ini semakin membesar, itu dari minggu pertama aku memasuki minggu ke-7 atau itu sama dengan di hari ke-43 ini tumbuh sampai hari ini di hari ke-49 belum selesai juga masalahnya. Terus di sini juga muncul jerawat, dia sama jerawat batu kayak nggak ada matanya gitu. Nah, kalau di bagian sini yang kemarin masih ada permasalahannya, hari ini tuh ini udah selesai, udah kering karena semalam dia pecah dan
aku taruhin Acnol lotion, dia langsung kering. Terus juga di bagian sini itu ada jerawat, dan di sebelah sini ini ada jerawat juga, tapi nggak bisa aku tampilin karena ketutup sama jilbab. Terus di sini di tumpukan-tumpukan jerawat ini numbuh lagi jerawat. Nah, itu dia laporan aku di minggu ke-7. Saat minggu ke-6 aku bilang aku tinggal menghilangkan bekasnya aja, ternyata nggak bener. Bukan nggak bener sih, ternyata nggak sustain seperti itu. Kalau misalnya kalian komen, Kak mungkin pola tidurnya nggak dijaga, Kak mungkin pola makannya nggak dijaga, Kak air putihnya dan lain-lain. Guys, dari kemarin, dari awal kalian ngingetin aku udah bener-bener ingat, aku udah bener-bener jaga itu, apalagi air minum aku, apalagi makanan aku, dan juga pola tidur aku. Bahkan aku minum tuh sehari selalu 1,5 liter, karena aku punya satu botol yang besar itu isinya 1,5 liter, dan satu hari aku pasti selalu ngabisin itu. Untuk gaya hidup sendiri aku pikir itu sudah cukup membaik ya, mungkin belum begitu sempurna tapi sudah cukup membaik, karena yang tahu gimana baiknya atau enggaknya itu diri aku sendiri. Kan nggak bisa aku share, guys aku lagi makan ini, guys aku minum loh segini, atau guys aku lagi olahraga, kan nggak begitu ya. Kan itu nggak aku share di sini. Aku banyak share tentang hasil dari skincare ini sendiri. Oh ya, aku juga mau nginfoin kalau misalnya treatment yang aku share kemarin udah nggak aku kerjain lagi, baik itu lidah buaya, karena aku ngerasa kalau itu nggak cocok di kulit aku, dan juga kompres dengan es batu. Kenapa sih aku nggak ngelanjutin itu? Karena komen dari salah satu viewers aku yang komennya seperti ini. Nah, sedikit banyak aku yang iya sih gitu, walaupun yang share tentang informasi itu adalah dokter, tapi kayaknya oke deh nggak usah dicoba kalau misalnya dia juga berpengalaman, maksudnya dia juga punya cerita tentang hal-hal seperti itu, dan cerita yang didengarnya adalah cerita yang hasilnya nggak bagus. Ya udah, daripada itu menjadi suatu hal yang nggak bagus di diri aku stop. Kemudian di 7 minggu ini aku asli sama sekali nggak pakai day cream. Kenapa aku nggak pakai day creamnya? Pertama, day cream itu adalah whitening, yang mana aku carinya bukan whitening dong, aku carinya untuk membersihkan wajah aku dari jerawat. Selain karena itu fungsinya adalah whitening, banyak juga viewers aku yang komen kalau misalnya coba di stop dulu si day creamnya, karena si day creamnya itu bisa menyebabkan jerawat di aku. Kemarin kan sempat juga aku stop tuh 4 hari, tapi hasilnya aku jerawatan. Nah sekarang aku stop juga si day creamnya selama 7 hari, aku tetap jerawatan, dan aku makin bingung nih sebenarnya yang salah ini apa. Emang sih paling benernya kita harus nanya sama yang emang benar-benar ahli, seperti dokter SPKK atau dokter kecantikan mungkin, atau aku bakal konsul ke klinik MS Glow mungkin. Tapi kemungkinan itu nggak terjadi lumayan besar, itu adalah kemungkinan yang berpeluang kecil. Karena fungsi dari si day cream itu adalah whitening, kalian bisa lihat sendiri gimana perubahan wajah aku dari video-video sebelumnya saat pertama kali kalian lihat video aku, atau kalian bisa cek video pertama aku, ini linknya di atas, atau kalian bisa cek di description box gimana kondisi wajah aku, kusamnya seperti apa, dan bisa kalian bayangin atau kalian bandingin sama yang sekarang. Itu jauh berbeda kan. Emang resultnya itu wajah kita menjadi lebih berbeda, lebih cerah, cenderung lebih putih, dan juga terlihat seperti ya standar kecantikan sekarang, yaitu glowing. Di video kali ini aku juga bakal kasih tunjuk mana botol minum aku yang kemana-mana, bukan kemana-mana sih, aku di rumah aja, yang setiap hari selalu aku pegang. Botolnya adalah ini. Nih jadi sebesar ini. Ini tuh kayak botol hadiah dari susu. Sebesar inilah yang setiap hari aku minum dan aku habisin. Sedikit banyak sih ada perubahan. Jadi aku ngerekordnya ini udah sore sekitar jam 4, dan air minumnya tuh sisa segini. Ini bakal aku habisin sampai waktu aku mau tidur. Dan saat aku bangun aku isi balik. Begitu seterusnya di hari ke hari. Kalau kalian biasanya minum satu hari berapa liter? Tapi minusnya ya, gara-gara minum sebanyak ini per hari, itu aku berkali-kali ke toilet, berkali-kali buang air kecil. Itulah dia. Oh ya, satu lagi aku pengen cerita tentang
sisa produk aku itu tinggal seberapa. Kalau misalnya day cream itu cukup banyak banyak banget, masih kayak setengahnya pun belum habis. Tapi kalau untuk night creamnya itu benar-benar udah tinggal dikit, mungkin sekitar 3 kali pakai lagi itu udah habis. Kalau misalnya toner juga tinggal sedikit, tapi nggak sesedikit si night cream. Night cream adalah produk yang paling dikit. Kalau kalian yang paling dikit apa? Coba komen di bawah. Atau yang paling cepat habis itu apa? Coba komen di bawah. Kalau misalnya facial wash juga masih oke, masih banyak. Aku sih gitu. Kalau kalian gimana? Nah, girls, itu dia cerita aku di minggu ke-7 pemakaian MS Glow Acne Series. Kalau kalian ceritanya gimana, silahkan komen di bawah ya. Oh ya, kalau kalian nanya aku bakal lanjut atau enggak sama produk ini, ya aku bakal lanjut karena aku masih penasaran sama hasilnya. Aku ngerasa emang ini bukan hasil yang baik, emang ini kayak kenapa sih tumbuh terus, tumbuh terus, tumbuh terus, tapi nggak tahu kenapa kayak masih ada rasa penasaran di hati aku. Hati aku bilang coba aja lagi, nanti bakal berhasil. Kayak hati aku bakal bilang kayak gitu, dan kali ini aku bakal ngikutin apa kata hati aku. Kita lihat aja nanti review-review aku mungkin sampai di bulan ketiga, bulan keempat, kita nggak tahu kan. Makasih banget loh buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa nonton video-video aku lainnya ya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Dadah.